wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi waj'alahu lin-nasi sabila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah muslimah berkerasa senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di musala berkursi ini dengan melaksanakan salat pagi subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi kajian Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi subuh di hari Jumat ini dari Sayyidul Ayam, kita masih bisa diberi nikmat sehingga kita bisa memberikan dan mentransfer atau mengirim pahala lantunan Al-Quran kepada almarhum dan almarhumah ahli waris kita, bapak dan ibu kita, saudara-saudara kita, kakek dan nenek kita, guru-guru kita semua, dan kaum muslimin yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-salam lil mauti zikra wa ahsanu lima ba'da isti'dadan ulaika ahya." Umat yang cerdas ialah umat yang banyak mengingat kematian dan dengan baik, sangat baik mempersiapkan diri untuk hari esok dari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa iza ja'a ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketahuilah, setiap umat mempunyai batas waktu atau ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ajal itu tiba, maka kita atau semua yang hadir di sini tidak akan bisa memohon kepada Allah untuk penundaan. Mohon jangan diambil dulu nyawa saya, atau jangan dulu ditarik saya. Itu tidak bisa. Atau yang sakitnya sudah bulanan bahkan bertahun-tahun, minta disegerakan kematian, minta ditarik ruhnya kepada Allah. Itu belum, tidak bisa seperti itu. Karena semua manusia makhluk ciptaan Allah itu ada waktunya, ada ajalnya, ada batasnya. Jika Allah menghendakinya, itu pasti datangnya. Karena ayat ini adalah peringatan untuk kita semua, bahwa kita semua yang hadir ini sebagai camat, calon mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu surat Al-A'raf ayat 34. Dan di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwan bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwa semua yang bernyawa akan merasakan kematian, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini. Semua itu bernyawa akan menghadapi, merasakan kematian. Dan di situ Allah akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Lalu kita akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka dari itu kita selagi masih diberi nikmat umur panjang, manfaatkanlah untuk melakukan ibadah-ibadah soleh selama kita masih hidup di alam dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, man Quran harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin harfun wa minhum harfun. Sabda Rasulullah, barang siapa, lah ini barang siapa, barang siapa ini sifatnya luas, universal, baik orang yang beriman laki-laki maupun beriman perempuan, baik yang beriman anak dewasa, remaja, semua, wanita, tua dan muda, semua dengan ucapan yang sama. Barang siapa, baik yang berimannya kuat, imannya sedang, iman lemah, iman jarak dekat, jarak mengejar jauh, semua dengan sebut kalimat barang siapa. Dia miras membuktikan bahwa kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu digandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim tidak dikatakan satu huruf, itu sudah 3 huruf menjadi 3 kebaikan dan digandakan kepada Allah menjadi 30 kebaikan. Nah, berapa 10 kebaikan, cara menghitungnya kita bagaimana? Kita umat Rasulullah, hamba-hamba Allah beriman dan bertakwa, cara menghitungnya tentu kita hitung dengan dunia 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya dengan cara arif, cara akhirat, yaitu 1, kedua kurun waktu 500 tahun, 2, ketiga kurun waktu 5 tahun. Itu baru satu huruf. Satu huruf kali 500 tahun, 500 tahun dikalikan 10, itu baru satu huruf. Bagaimana kalau kita sudah membaca dari tadi, kita membaca Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayasin, dan segala surat Al-Baqarah dan lain-lain. Sudah berapa huruf? Dari Bismillah saja bisa sudah kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Itu dikalikan 500 tahun. Berapa kira-kira kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua yang sudah mati, yang sudah di alam barzakh, tidak akan bisa kembali lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanin an qatan amaluhu ila min salasin min shadaqatin jariyah wa ilmin yantahu bihi wa walidin yad'ula." Sabda Rasulullah, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 perkara, yaitu jariah sedekahnya, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, ini antaranya ini kita hadir, kita berkumpul di sini, ini doa anak yang soleh. Kita diundang dengan acara Allah Ta'ala 7 hari. Ini termasuk doa anak yang sholat. Kita diundang disuruh kumpul di sini. Dari kumpul-kumpul kita ini bukan hanya kita membacakan atau mentransfer pahala ke almarhum dan almarhumah, dan kita juga bisa bersilaturahim kepada saudara dan teman kerabat kita yang jarang kita temui, dan di sini kita bisa bertemu. Di samping itu kita juga telah membacakan suratul lantunan Al-Fatihah dan suratul berinteraksi dengan Al-Quran. Di situ kita juga sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Sabda Rasulullah, sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberi syafaat atau pertolongan bagi yang membacanya, bagi para pembacanya. Al-Quran akan menolong. Maka dari itu jangan kita sia-siakan. Kita masih hidup, masih diberikan nikmat umat banyak oleh Allah SWT. Manfaatkanlah umur kita, siksalah diri kita dengan kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sekarang kita jadi budaknya, nanti Al-Quran akan menolong kita di alam barzakh sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzir nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Tuh. Firman Allah bahwa kita disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, dan disuruh mempersiapkan untuk alam berikut. Kira-kira selama kita hidup dari umur sekian sampai sekarang ini udahkah yang kita siapkan untuk alam berikutnya? Sudahkah kira-kira? Kita tidak mempunyai harta, ya dengan tenaga kita sudah tidak mampu, ya kita berinfak Al-Quran atau kita membaca interaksi dengan Al-Quran untuk mempersiapkan alam berikutnya. Jadi Allah tidak mempersulit kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Firman Allah, katakanlah bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan menjumpaimu juga. Sekarang kita takut mati, kita bikin bunker sedalam-dalamnya yang kuat, atau kita buat pesawat atau roket untuk pindah ke planet lain pada saat hari kiamat nanti. Itu pasti akan ditemukan juga, karena kita akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari acara ini, undangan ini sungguh sangat baik karena doa anak yang soleh. Begitu pula dengan infak sedekah jariyah. Nah, semasa hidup almarhum menginfakkan hartanya di jalan Allah, yaitu tidak banyak. Dia menginfakkan bermusyaf Al-Quran yang tidak seberapa, yang kemungkinan yang paling besar 100.000 atau 50.000 pun bisa menginfakkan musyaf Al-Quran, baik ke musola maupun ke masjid atau kepada pesantren mampu, dan atau membangun fasilitas jalan umum itu pun berinfak sedekah, atau membangun pembangunan masjid, pembangunan musola itu infak yang tidak kita duga-duga akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ilmu yang bermanfaat. Dia sebagai seorang ustadz atau seorang guru atau seorang cendekiawan mempunyai ilmu yang mumpuni, dan ilmu itu yang bermanfaat untuk manusia juga, baik ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan ilmu pengetahuan umum. Jadi intinya Rasul bersabda, khairun nas anfa'un nas. Jadi sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat untuk manusianya juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah doa anak yang soleh dan umat yang cerdas. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat membawa manfaat untuk semua yang ada di sini. Dari pertemuan kita ini, acara kali ini, bisa kita kutip dan kita ambil bahwa ayat ini adalah ayat peringatan bahwa tidak selamanya kita akan hidup di dunia yang fana ini, maka kita akan menghadapi kematian kita semua di zaman. Pertama, kita bisa bersilaturahim kepada saudara-saudari kita dari yang atau teman-teman kita, kerabat kita, dan bersilaturahim pula kepada almarhum dan almarhumah, karena kita mentransfer pahalanya tambahan. Dan yang kedua, ayat ini adalah ayat sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat untuk semua yang ada di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wallahumma fi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.